Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil ka'bah wa qiblatul ummati amma wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwwata illa billah. Hari ini kita kembali melakukan diskusi. Di depan kita sudah ada pemateri. Kita berharap materi yang disampaikan itu poin-poin saja. Kita beri waktu 5 menit. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil ka'bah wa qiblati umma amma wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwwata illa billah. Yang terhormat Bapak Dr. Suasana Nikmat Ginting MA serta teman-teman sekalian. Di sini saya akan menjelaskan tentang hal setelah kematian. Kematian adalah hal yang pasti terjadi pada setiap makhluk yang bernyawa. Tidak ada yang mengetahui kapan dan di mana ia akan menemui ajal. Dalam keadaan baik atau buruk, bila ajal telah tiba, maka tidak ada yang bisa memajukan ataupun memundurkannya. Setiap muslim wajib mengingat akan datangnya kematian. Bukan hanya pada kematian itu merupakan perpisahan dengan keluarga atau orang-orang yang dicintai, melainkan karena kematian merupakan pertanggungjawaban atas amal yang dikerjakan setiap orang tersebut selama hidup di dunia. Kehidupan setelah mati. Hidup dan mati sesungguhnya dua hal yang pasti dialami oleh makhluk Allah yang bernyawa. Hidup dan mati makhluk Allah telah diatur dan dibatasi waktunya oleh Sang Pencipta. Manusia tidak bisa mengatur sampai kapan harus hidup, di mana harus mati, dan dalam keadaan bagaimana. Manusia hanya bisa berusaha dan berharap, namun Allah jugalah yang menentukan. Kematian orang yang beriman dan durhaka. Ketika kematiannya telah dekat, yaitu kematian dunia, maka pada saat ini ada empat malaikat yang datang kepadanya, yaitu seorang malaikat mencabut nyawanya dari kaki sebelah kanan, seorang malaikat mencabut nyawanya dari kaki sebelah kiri, seorang malaikat mencabut nyawanya dari tangan kanan, dan seorang malaikat yang mencabut nyawanya dari tangan kiri. Kematian orang yang beriman. Apabila malaikat pencabut nyawa hendak mencabut nyawa orang yang termasuk golongan orang-orang yang berbahagia, maka kedatangan malaikat pencabut nyawa ini diiringi dua malaikat yang berwajah rupawan, berpakaian indah dan rapi, aroma baunya semerbak wangi. Ketika ruh keluar dan terlepas dari raga, mereka menerima dan membungkus ruh tersebut ke dalam kain sutra dari surga. Sedangkan mengenai proses dan detik-detik kematian orang yang durhaka, maka nyawanya akan dicabut secara kejam dan paksa. Ketika itu, tiba-tiba ekspresi wajahnya terlihat seperti orang yang makan buah banzal, sejenis labu yang sangat pahit. Lalu malaikat berkata kepadanya, "Keluarlah wahai nyawa yang buruk dari tubuh yang kotor." Tiba-tiba terdengar serangan memilukan seperti ringkihan harimau. Alam yang dilalui manusia. Yang pertama ada alam kandungan, yang kedua alam dunia, yang ketiga alam kubur, dan terakhir alam akhirat. Penipuan sangkakala. Sangkakala adalah trompet yang ditiup oleh malaikat Israfil yang menunggu kapan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiupan yang pertama akan mengejutkan manusia dan membinasakan mereka dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiupan ini akan mengguncang seluruh alam dengan guncangan yang keras dan hebat sehingga merusak seluruh susunan alam yang sempurna ini. Ia akan membuat gunung menjadi rata, bintang bertabrakan, matahari akan digulung, lalu dihilangkan cahaya seluruh benda-benda di alam semesta. Hisab. Pada tahap ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan amal-amal yang mereka perbuat dan ucapan yang mereka lontarkan, serta segala yang terjadi dalam kehidupan, baik berupa keimanan, keistiqomahan, atau kekafiran. Mizan. Mizan adalah apa yang Allah letakkan pada hari kiamat untuk menimbang amalan hamba-hambanya. Telaga Rasulullah. Setiap nabi mempunyai telaga masing-masing. Telaga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lebih besar, lebih agung, dan lebih luas dari yang lain. Sirat. Sirat adalah jembatan yang dibentangkan di atas neraka jahanam untuk diseberangi orang-orang mukmin menuju jannah, surga dan neraka. Setiap kali Allah menyebutkan surga, maka Allah mengiringnya dengan penyebutan neraka. Demikian pun sebaliknya. Kadang-kadang Allah mengikat manusia dengan surga dan menyeru mereka kepadanya, dan menakut-nakuti dari neraka serta memperingatkan diri padanya. Kadang-kadang pula Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan tentang apa yang disediakannya dari berbagai kenikmatan di surga, baik para kekasihnya, dan juga menggambarkan tentang yang disediakannya di dalam neraka berupa siksaan-siksaan yang pedih bagi para musuh-musuhnya. Kita meyakini bahwa surga dan neraka itu telah diciptakan dan sekarang benar-benar ada. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada yang ditanyakan, saya persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabila Dwi Indrayani dari kelompok 2 ingin bertanya, alam apa sajakah yang dilalui manusia? 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bunga Pratiwi Purba ingin bertanya, bagaimanakah malaikat mencabut nyawa orang-orang yang beriman? Saya akan menjawab pertanyaan dari Nabila. Alam apa sajakah yang dilalui oleh manusia? Yang pertama ada alam kandungan, yang kedua alam dunia, yang ketiga alam kubur, dan yang keempat alam akhirat. Saya akan menjawab pertanyaan dari Bunga. Bagaimana kematian orang yang beriman? Malaikat mencabut kematian orang yang beriman. Apabila malaikat mencabut nyawa, hendak mencabut nyawa orang yang termasuk golongan orang yang berbahagia, maka kedatangan malaikat pencabut nyawa ini diiringi 2 malaikat yang berwajah rupawan, berpakaian indah dan rapi. Aroma baunya semerbak wangi ketika ruh keluar dan terlepas dari raga mereka, menerima dan membungkus ruh tersebut ke dalam kain sutra dari surga. Sekian penjelasan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.